Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih tetap istiqomah. Ini pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang keenam. Semoga Allah selalu memberi kenikmatan, kesehatan, keluangan waktu untuk terus belajar dan ngaji tentang tarjamah Al-Quran ini. Kali ini kita akan ngaji tarjamah yaitu surat Al-Baqarah meneruskan yang kemarin. Sekarang ini adalah ayat 30 sampai ayat 37. Baik teman-teman semuanya, mungkin langsung saja simak terus supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya wa idh qala, dan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan membuat khalifah, pemimpin di bumi. Dan kalau melihat konteksnya ini bahwasanya malaikat itu sudah paham siapa yang dijadikan sebagai khalifah, sebagai pemimpin di bumi ini tidak lain adalah manusia, yaitu Adam. Qalu ataj'alu fiha. Kemudian para malaikat itu berkata, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang-orang yang merusak dan membuat pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami ini loh selalu bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya, jadi dari sini bisa kita pahami malaikat ini sudah tahu karakternya manusia seperti apa. Sifatnya manusia itu seperti apa? Yaitu memiliki sifat yang suka melakukan pertumpahan darah, yang suka merusak. Nah, ya, yang suka merusak. Maksudnya merusak di sini apa? Kemarin kita sudah sedikit bahas. Ya, yufsid yang merusak itu adalah kekufuran, yaitu kesyirikan ya. Tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan. Makanya di sini malaikat mengatakan, sesungguhnya kami selalu mensucikanmu, memujimu dan selalu bertasbih ya. Nah, di sini ini kita lihat menarik sekali ya bagaimana Allah menunjukkan bahwasanya apa yang diketahui malaikat itu adalah pengetahuan yang Allah berikan kepada malaikat. Ya, ya ini bagaimana kita melihat Allah mengajarkan hal itu kepada malaikat. Ayat berikutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Nah, ini nama-nama apa saja, kalau asma berarti kata benda ya. Kata benda. Summa aradhum, kemudian menunjukkannya kepada para malaikat. Ya, jadi ketika Allah mengajarkan itu, Allah tunjukkan kepada malaikat. Faqala, kemudian Allah berfirman, sebutkan atau beritahu saya nama-nama tadi jika kalian itu benar. Dari sini ketahuan ya bahwasanya malaikat itu tidak punya pengetahuan kecuali apa yang Allah ajarkan kepadanya. Ya, malaikat itu enggak punya pengetahuan kecuali
apa yang Allah ajarkan kepadanya. Ini jawaban malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Para malaikat itu berkata, Maha suci Engkau. Tidak ada ilmu bagi kami. Kami tidak memiliki ilmu apapun illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini bisa ditiru ya, malaikat tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan, dan juga tidak arogan. Ketika dia ketahuan kelemahannya, tapi justru malaikat itu mengakui kelemahannya dan menunjukkan takzimnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita sebagai manusia itu juga sama seharusnya. Sikap yang harus kita ambil adalah ketika kita salah atau ketika kita itu lemah dan lain sebagainya, ya kita akui saja kelemahan kita dan kesalahan kita. Tapi setelah itu kita perbaiki kan, seperti itu. Ya, bukan justru malah bersikap arogan untuk menutupi kesalahan kita. Nah, itu tentu tidak itu yang diajarkan oleh para malaikat. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, wahai Adam, sebutkanlah kepada mereka nama-nama tersebut. Nama-nama mereka. Ketika Adam menyebutkan nama-nama tersebut, Allah berfirman, bukankah aku telah katakan kepadamu sesungguhnya aku mengetahui sesuatu yang gaib, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan aku mengetahui apa yang tampak dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi tidak ada rahasia di antara kita sama Allah. Ya. Apa yang kita ucapkan Allah tahu, dan apa yang tidak kita ucapkan yang terdetik di dalam hati kita Allah juga tahu. Ya, Allah juga tahu. Jadi dua-duanya tahu. Ya, jadi ya tentu di sini tidak mungkin ya istilahnya seseorang bersikap munafik kepada Allah, itu enggak mungkin. Makanya kemarin Allah mengatakan sesungguhnya mereka itu menipu dirinya sendiri, orang munafik itu. Ya. Kita lanjutkan lagi. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami katakan kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li Adama, untuk Adam. Fasajadu, kemudian mereka bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba, enggan, menolak, dan dia bersikap sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk orang-orang yang kafir. Mungkin sedikit kita bahas. Yang pertama terkait dengan sujud ini. Bahwasanya yang harus kita fokuskan di sini adalah perintahnya Allah. Jadi sujud di sini itu merupakan perintah Allah kepada malaikat, kepada jin, untuk bersujud kepada Adam. Jadi mereka melakukan sujud itu karena perintahnya Allah, bukan karena kemuliaannya Adam, atau bukan karena haknya Adam untuk disujudi. Tidak, tetapi mereka sujud itu karena itu perintahnya Allah. Nah, iblis ini atau jin yang tidak mau bersujud ini gagal fokus, salah faham. Ya.
dia melihatnya kepada eksistensinya Adam. Sehingga dia sombong, dan di ayat lain mengatakan kesombongannya karena merasa dia diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah, dan api itu lebih mulia daripada tanah. Istilahnya di sini siapa yang ngomongin eksistensinya Adam? Enggak ada. Sujudmu itu karena perintahnya Allah, bukan karena eksistensinya Adam. Nah, itu yang menjadi fokusnya, dan iblis itu salah fokus. Jadi ini perumpamaan ya. Adam itu hanyalah salah satu perumpamaan, dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini itu hakikatnya tidak memiliki kemuliaan. Ketika makhluk itu memiliki kemuliaan, itu hakikatnya adalah pemberian, bukan dari zatnya yang mulia, bukan, tetapi itu adalah pemberian. Pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemberian. Atau bahkan kemuliaan itu banyak juga yang diberikan dari orang lain, ya, dari makhluk lain, itu banyak. Ya. Tentu berbeda kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Kalau Allah memang zatnya itu sudah mulia, zatnya itu memang sudah agung. Tidak ada orang yang mengagungkan Allah, Allah tetap agung. Tidak ada orang yang menyembah Allah, Allah tetap Tuhan. Ya. Berbeda dengan manusia, ketika manusia itu tidak ada orang yang menghormati dia, ya dia akan hina. Tidak ada yang memujinya, ya dia akan hina. Gitu. Berbeda, karena makhluk itu kemuliaannya adalah pemberian. Jadi bukan dari dirinya, dari eksistensinya. Oke, selanjutnya terkait dengan iblis. Dikatakan iblis itu ketika dia durhaka kepada Allah. Durhaka kepada Allah atas nama dirinya sendiri. Tapi ketika dia itu menggoda manusia atau mengajak orang lain untuk durhaka kepada Allah, itu disebut setan. Makanya dalam surat An-Nas itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kenapa? Ya, manusia meskipun dia manusia, tapi ketika dia itu mengajak orang untuk berbuat durhaka kepada Allah, maka dia juga dikatakan setan. Nah, itu ya di sini. Kalau di sini masih iblis. Kenapa? Karena dia berbuat durhaka masih atas nama pribadi, atas nama dirinya sendiri. Oke. Kita lanjut ayat berikutnya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami katakan, Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu, yaitu Hawa, di surga. Wa kula, dan makanlah kalian berdua minha, dari surga itu, rogodan, dengan enak, dengan nikmat. Hai syi'tuma, sesuai dengan keinginan kamu. Hak keinginan kalian berdua. Wala taqroba, tapi masih ada larangan ya. Meskipun Nabi Adam itu di surga, ini masih ada larangan. Berbeda dengan surga akhirat nanti, itu tidak ada larangan sama sekali. Ini masih ada larangan. Janganlah kalian dekati hadhihi syajarah, pohon ini. Ya, di Quran tidak pernah menyebutkan nama pohonnya. Kalau ada orang menyebutkan nama Syajaratul Khuldi, sebenarnya sebutan itu dari setan ya. Sebutan itu dari setan menggoda Nabi Adam. Ini loh pohon yang bisa membuat kamu kekal selamanya di surga. Makanya terkenal Syajaratul Khuldi. Tapi kalau Al-Quran sendiri nggak pernah menyebutkan itu namanya pohon apa ya. Fatakuna minadh dhalimin, dan jika kalian mendekati itu, maka kalian termasuk atau menjadi orang-orang yang zalim. Ya, orang yang zalim. Terus lanjut.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم fil ardi mustaqar wa mata'un ila hin. Ini yang menarik. Ya. Dan setan telah menggelincirkan keduanya, telah memelesetkan, telah menggoda keduanya. Anha, ha dari surga atau dari pohon ya. Jadi akhirnya digoda setan, digoda iblis tadi sehingga Adam dan Hawa makan buah dari pohon yang tidak boleh didekati. Tapi ini memakannya. Fa'akhrajahuma sehingga mereka itu Allah keluarkan Adam dan Hawa, Allah keluarkan dari surga. Mimma kana fi dari tempat asal sebelumnya. Wa qulna dan kami katakan ihbitu turunlah kalian ba'dukum li ba'din adu. Memang di sini domirnya dalam fi'il amr kata perintahnya ini ihbitu. Sebelumnya itu kan pakai domir antuma ya. Domir untuk dua orang sedangkan di sini untuk kalian ya. Sehingga ya semuanya turun itu. Nabi Adam, Hawa dan iblis dan jin jin dan iblis itu turun semuanya. Ya. Ba'dukum li ba'din adu. Ini yang mungkin menjadi pertanyaan. Kalian sebagian dengan yang lain itu musuh atau saling bermusuhan. Sebagian mufassirin itu mengatakan bahwasanya terjadinya permusuhan itu karena digoda oleh setan. Ya, karena godaan setan yang membuat orang itu saling bermusuhan. Tapi kalau kita melihat secara dohirnya ayat di sini ya memang Allah ya Allah yang memerintahkan dalam artian di sini ya mengabari bahwasanya kalian satu dengan yang lain itu musuh. Itu yang ngabari Allah. Dalam artian gini logikanya ya. Hakikatnya setan itu lemah. Hakikatnya setan itu tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Dia hanyalah objek yang Allah gunakan untuk menguji manusia. Sehingga manusia itu bisa menjadi musuh dengan yang lainnya, itu ya hakikatnya atas izin Allah. Cuman dijadikanlah setan ini sebagai pelaku yang atau sebagai penyebab atas permusuhan satu dengan yang lainnya. Sehingga setan sendiri juga tidak memiliki kekuasaan. Dia itu mampu atau tidak menjadikan orang itu bermusuhan, berhasil atau tidak, dia nggak memiliki kekuatan itu. Makanya dikatakan inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Loh, tapi kok banyak orang yang terkena godaannya setan, ya berarti orang itu lemah. Iya. Ya, berarti orang itu lemah kok bisa sampai kena godaannya setan. Setan sendiri itu mengatakan kalau dalam perdebatan yang sampaikan di dalam Al-Qur'an ketika di akhirat nanti orang protes, ya Allah saya itu menjadi kufur karena digoda oleh setan. Setan akan mengatakan, loh saya kan cuma ngajak. Lah kamu masalah kamu mau ikut atau tidak kan urusan kamu. Saya ngajak tok. Saya juga takut sama Allah. Setan itu seperti itu, ya. Itu jadi ya seperti itulah. Ya jadi hakikatnya ya itu atas kehendak Allah dan ketika kita tergoda ya yang bertanggung jawab itu ya kita sendiri. Ya, setan nggak mungkin bertanggung jawab. Ya. Oke. Walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahin dan bagi kalian di bumi itu tempat tinggal dan kenikmatan hingga waktu yang ditentukan. Ada yang mengatakan ya hingga akhir kiamat. Ya, jadi bumi ini memang tempatnya Nabi Adam. Cuman prosesnya untuk turun dari surga ke bumi itu seperti itu. Tentu ada banyak sekali hikmah ya. Hikmah di balik peristiwa ini gitu kan.
Mataun, kenikmatan. Memang di dunia itu nikmat ya. Siapa yang enggak kepencut, enggak tergoda dengan kenikmatan dan keindahan dunia itu? Semua orang tergoda. Hanya orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang betul ikhlas lillahi ta'ala itu yang tidak tergoda dengan gemerlapnya dunia ya, dengan gemerlapnya dunia. Terus gimana itu? Kok ya enggak gimana-gimana. Itu semua adalah ujian. Orang kaya itu ujian, orang miskin juga ujian, semuanya adalah ujian. Yang dinilai adalah prosesnya. Kalau dia kaya bagaimana membelanjakan kekayaannya, kalau dia miskin bagaimana dia itu sabar atas kemiskinannya, itu semua adalah ujian ya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima dari Tuhannya kalimat. Kalimat ini yang membuat Nabi Adam diterima tobatnya. Loh, kita lihat loh. Allah bisa saja langsung mengampuni Nabi Adam. Kenapa kok harus dikasih sebuah kalimat dengan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Adam sehingga Nabi Adam diampuni dosanya? Kan bisa saja Allah langsung mengampuni. Nah, ini ada proses bahwasanya butuh pengakuan, bahwasanya butuh niatan dari pelaku atau dari orang yang bersalah ini sadar bahwasanya dia salah dan dia meminta ampun atau meminta maaf. Itu yang terpenting. Ya, begitu juga manusia jika memiliki kesalahan dengan orang lain, itu ya sikapnya seperti itu. Kalau memang salah ya akui kesalahannya dan meminta maaf gitu. Jadi nggak bisa, ya kalau dia mau maafin, maafin aja. Kenapa kok saya harus minta maaf loh? Ya nggak seperti itu ya, prosesnya nggak seperti itu. Ini yang dicontohkan isyarat yang bisa kita ambil itu seperti itu ya. Jadi ya harus ada pengakuan, terus juga ada ucapan tobat, ucapan permohonan maaf dan lain sebagainya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia Allah Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang ya. Oke, itulah akhir dari terjemah surat Al-Baqarah ayat 37. Sangat menarik, ayat ini sangat menarik ya. Memang yang kita bahas di sini hanyalah terjemahnya, jadi tidak membahas secara detail ya, tidak membahas secara detail. Insya Allah nanti itu ada bukunya tersendiri, jadi insya Allah kita akan tulis, yaitu ada buku yang kita kasih judul isyarat Quran ya. Kita jadi kasih judul isyarat Quran, insya Allah itu nanti per juz. Ya semoga aja itu tercapai. Semoga itu tercapai supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Karena itu kita hadirkan buku tersebut juga dengan bahasa yang ringan, jadi tidak bentuknya tidak seperti tafsir Al-Quran yang berat, itu tidak, mungkin lebih banyak kepada cerita dan lain sebagainya. Oke, ya itu saja. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini masih awal-awal bulan Ramadan, kami ucapkan selamat berpuasa. Ya, ini malam ya masih berbuka, besok baru puasa. Insya Allah masuk puasa ketiga ya, bulan suci Ramadan 2023 tahun Hijriah 1444. Ya, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan. Ya, ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.